Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 30 ya bulan September 2023 dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan tipis banget guys di 0,04%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami penurunan ya di 1,21%. Disusul oleh Ethereum meskipun tipis ya di 0,11% untuk kenaikannya, dan juga BNB di 0,8% guys, masih merah ya. Untuk SRP ada kenaikan di 1,3%. Untuk Dogecoin dan beberapa altcoin yang lain tampaknya masih merah ya, dan perubahannya tidak jauh berbeda dari Bitcoin, rata-rata antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi ya pada pergerakan harga Bitcoin, untuk time frame daily-nya terlihat di sini tampaknya masih bisa dibilang sideways ya. Setelah kenaikan kemarin yang cukup lumayan ya. Jadi kita tunggu aja mau dibawa kemana guys untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Kita langsung saja menuju ke infonya ya. Oke, untuk informasi pertama ya, kita lansir dari harian Coindesk ya. Diinformasikan Bitcoin turun di bawah 27.000 dolar ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah penutupan atau shutdown dari pemerintah Amerika ini akan berpengaruh guys terhadap harga Bitcoin? Jadi terakhir kali Bitcoin membukukan keuntungan positif selama bulan September adalah pada tahun 2016 ya. Sementara Bitcoin tetap berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri 6 tahun beruntun penurunan di bulan September. Kemunduran kecil menjelang apa yang bisa jadi merupakan penutupan pemerintah federal yang akan segera terjadi dapat membahayakan kenaikan bulan ini guys. Kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya berpindah tangan atau berada di harga 26.800 dolar ya selama berjam-jam Jumat sore kemarin, dan membukukan keuntungan 3,2% ya bulan ini sejauh ini. Namun Bitcoin telah turun 1,6% dari 27.400 dolar yang disentuhnya untuk waktu yang singkat pada hari Kamis kemarin guys. Memperpanjang aksi harga yang lemah ini hingga akhir pekan dapat membahayakan pengembalian bulanan positif. Sementara Bitcoin karena kripto ini memulai bulan September dengan harga sekitar 26.000 dolar guys. Ethereum diperdagangkan sebagian besar datar di sekitar 1.660 dolar ya atau sideways, karena pelaku pasar mengantisipasi dana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF yang akan ditayangkan awal minggu depan guys. SRP dari Ripple, Sol dari Solana, dan token asli jaringan Tron yaitu Tron membukukan kenaikan 3-5% ya, mengungguli pasar aset digital yang lebih luas, sedangkan indeks pasar Coindesk atau CMI turun di 0,5% guys. Nah, pertanyaannya apa arti untuk penutupan atau shutdown dari pemerintah Amerika Serikat ya untuk kripto ini guys. Jadi ketidakpastian makro yang menindas masih menjadi penghalang utama ya, kata Noel Acation, analis makro dan penulis buletin kripto Is Macro Now pada hari Jumat. Pasar obligasi di seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda kesulitan karena imbal hasil telah mencapai rekor multi tahun di Amerika Serikat ya, Inggris, Jerman, dan juga Jepang untuk menyebutkan beberapa pasar. Dia menambahkan bahwa penutupan pemerintah Amerika Serikat atau shutdown ya dari government Amerika Serikat yang membayangi menambah ketidakpastian dan mencatat bahwa pertumbuhan belanja konsumen Amerika Serikat di kuartal kedua ini direvisi lebih rendah guys. Sebuah indikasi bahwa konsumen mungkin tidak terlalu tahan ya terhadap pengetatan kondisi keuangan. Meski terdengar menakutkan, selama 21 penutupan pemerintahan di masa lalu ya, S&P 500 naik 55% dari waktu tersebut, menghasilkan imbal hasil rata-rata di 0,3%. Tulis perusahaan penasihat Ascot Market dalam sebuah laporan pasar pada hari Jumat guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk stock during dari US government shutdown-nya, ini ada beberapa data dari masa lalu kalian bisa lihat ya. Jadi efeknya cukup bervariasi, ada yang positif dan juga ada yang negatif guys. Perusahaan investasi aset digital NYDIG mengatakan bahwa penutupan pemerintah dapat menunda keputusan regulasi karena staf Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC akan berkurang secara radikal. Kemudian pertanyaannya, apa yang selanjutnya terjadi guys pada harga Bitcoin? Jadi tetap saja ya, pasar kripto bertahan dengan baik baru-baru ini dibandingkan dengan aksi jual saham.
Terlepas dari gambaran makro yang sulit, Asgard memiliki pandangan yang lebih konstruktif untuk aset beresiko di kuartal keempat ini guys. Bitcoin dan Ethereum saat ini sedang mencoba menembus ke atas di luar kisaran yang ditetapkan dalam 1,5 bulan terakhir, kata Asgard. Kami mencari pergerakan jangka pendek di suatu tempat antara $28.500 dan gesekan di $30.000 selama Bitcoin tidak menelusuri kembali di bawah $26.000. Secara historis, Oktober biasanya merupakan bulan bullish ya untuk Bitcoin. Marcus Thielen, kepala riset Matrixport, mengatakan dalam sebuah penampilan baru-baru ini di CoinDesk TV. Dia menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, 8 diantaranya pada bulan Oktober, pasar benar-benar naik dengan rata-rata di 22%, menambahkan bahwa segera setelah suku bunga menjadi dovish, Bitcoin akan naik dengan cukup agresif. Thielen juga berpendapat ya bahwa para penambang Bitcoin, terutama maraton digital, memasuki kuartal berikutnya ya dengan operasi yang jauh lebih efisien. Pada saat yang sama, penurunan separuh masih ada di benak semua orang. Maraton digital menurut Thielen memperkirakan biaya penambangan mereka akan meningkat dari $24.000 menjadi $29.000 per Bitcoin guys. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat prediksi-prediksinya. Dan kita lihat aja guys nanti pada shutdown government Amerika Serikat nanti seperti apa efeknya. Karena memang ini akan menjadi salah satu indikator juga ya untuk kedepannya ini mau dibawa kemana untuk Bitcoin dan juga market secara makro guys. Nanti kita akan update lagi. Dan masih berhubungan dengan hal ini ya, khususnya untuk stablecoin. Jadi seperti yang dilansir dari harian Decrypt bahwa legislasi stablecoin ini menjulang meskipun ada ancaman untuk shutdown government ya dari Amerika Serikat guys. Saat ini semuanya rumit, kata anggota Kongres Patrick McHenry kepada Chief Strategy Officer dan Kepala Kebijakan Global Circle. Dan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR yaitu Patrick McHenry mengisyaratkan ya pada hari Jumat bahwa regulasi stablecoin ini masih menjadi prioritas utama ya, meskipun potensi penutupan pemerintah ini membayangi di depan mata guys. Stablecoin adalah aset digital yang dipatok dengan harga mata uang resmi seperti dolar Amerika Serikat, dan meskipun negara bagian seperti New York memiliki kerangka kerja untuk menerbitkan stablecoin, gagasan tentang aturan federal untuk stablecoin ini telah bertahan di Capitol Hill selama bertahun-tahun guys. Penegasan dari McHenry ini muncul di tengah ancaman shutdown yang dapat membuat sebagian pemerintah federal Amerika Serikat ini terhenti. Penghentian pendanaan dapat dipicu secepatnya ya pada hari Sabtu jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan, menurut CNN. Legislasi untuk stablecoin adalah salah satu dari 2 rancangan undang-undang tentang aset digital yang telah dibuat ya oleh Komite McHenry tahun ini. Dan rancangan undang-undang lainnya berfokus pada struktur pasar dan memperjelas pengawasan aset digital antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa SEC. Jika DPR yang dipimpin oleh Partai Republik meloloskan undang-undang, maka undang-undang tersebut masih harus melewati Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat dan mendapatkan tanda tangan Biden sebelum menjadi undang-undang. Namun McHenry mengatakan ya bahwa ia telah melakukan percakapan dengan senator yang sangat cerdas di kedua sisi lorong yang berpotensi untuk membantu guys. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang akan mengirimkan regulasi aset digital ke meja Presiden Biden untuk sekarang dan awal tahun, kata McHenry. Mengenai undang-undang stablecoin, ia mencatat bahwa lebih dari segelintir anggota Partai Demokrat mendukung rancangan undang-undang tersebut ketika dibuat pada bulan Juli. Selain kegunaannya dalam melakukan pembayaran, McHenry menyoroti potensi stablecoin mendenominasi dolar untuk menyebarkan dolar jauh dan luas. Selain itu, ia mengatakan bahwa stablecoin yang didukung one-to-one atau satu ke satu oleh cadangan uang tunai adalah produk yang sangat sederhana guys. Seperti yang dikatakan CEO Blockchain Association Kristen Smith kepada Decrypt minggu lalu bahwa Partai Republik dan Demokrat ini menyetujui ya sebagian besar teks rancangan undang-undang stablecoin ini. Namun opsi yang akan memberikan jalur tingkat negara bagian bagi penerbit stablecoin khususnya untuk beroperasi telah menjadi penghalang guys. Ketika berbicara tentang peran yang dapat dimainkan oleh negara bagian dalam mengatur stablecoin versus pemerintah federal, McHenry menyarankan bahwa ketegangannya melampaui kripto itu sendiri guys. Namun negara bagian tidak menunggu anggota parlemen federal untuk mengambil keputusan. Dan saat ini ada 17 rancangan undang-undang untuk stablecoin yang tertunda di Badan Legislatif Negara Bagian pada saat artikel ini ditulis guys, menurut Legiscan. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira efeknya nanti seperti apa khususnya untuk stablecoin ya dari penutupan government di Amerika Serikat ini guys. Dan kita juga masih menunggu regulasi untuk stablecoin ini. Dan ini cukup menarik guys untuk diikuti karena tentu saja ya apapun nanti keputusannya pasti akan sangat berefek sekali ya. Karena stablecoin ini mempunyai peran penting dalam adopsi kripto ya. Karena dengan adanya stablecoin ini akan mempermudah transaksi yang terjadi di dunia kripto guys. Oke, kita lanjut ya ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph dan masih berhubungan dengan Bitcoin. Diinformasikan bahwa
Untuk ETF Bitcoin, ini titik kritis senilai 600 miliar dolar. Ini akan sangat berpotensi guys untuk kripto ya. Jadi sebuah laporan baru mengindikasikan ETF Bitcoin dapat menghasilkan permintaan baru senilai 600 miliar dolar guys. Wow, banyak sekali ya. Ini 2 kali lipat dari kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini. Jadi pengadilan banding Amerika Serikat mengarahkan Komisi Sekuritas dan Bursa pada bulan Agustus untuk menilai kembali penolakannya terhadap aplikasi Grayscale untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin. Konsekuensi yang tidak terlalu diperhatikan dari keputusan tersebut adalah bahwa hal itu dapat membuka pintu masuk bagi 600 miliar dolar uang tunai baru untuk memasuki pasar mata uang kripto guys. Wow, keren sekali. Dan ETF memberikan investor cara yang terregulasi untuk mendapatkan exposure ke berbagai kelas aset termasuk Bitcoin guys. Persetujuan ETF Bitcoin dapat mendemokratisasi investasi di sektor mata uang kripto, menarik kesejajaran dengan bagaimana iShares MSCI Brasil ETF dan VanEck Brasil Small Cap ETF telah mendemokratisasi investasi di pasar Brasil. Meskipun ada beberapa rintangan, analis pasar mengantisipasi potensi persetujuan dari ETF Bitcoin pada awal 2024, di mana ETF Bitcoin dapat membuka sekitar 600 miliar dolar ya dalam permintaan baru menurut laporan analis di Bernstein pada bulan September. Lebih dari 2 kali lipat dari sekitar 550 miliar dolar kapitalisasi pasar yang terdilusi penuh di mana Bitcoin berada di saat ini guys. Namun prediksi ini bersifat spekulatif ya, dengan hasil aktual yang bergantung pada berbagai faktor seperti dinamika pasar, strategi perusahaan, dan tanggapan regulasi. Khususnya, SEC telah menunda keputusan atas aplikasi ETF Bitcoin ARK21 Shares milik Cathie Wood beberapa kali guys. Dan pada bulan Agustus, Wood juga mengungkapkan harapannya atas penundaan ini dengan menyatakan bahwa dia yakin SEC akan menyetujui beberapa ETF Bitcoin secara bersamaan. Namun pada 26 September, SEC memperpanjang periode keputusan lebih lanjut hingga 10 Januari. Penundaan dan penolakan Ketua SEC Gary Gensler terhadap aplikasi Bitcoin khususnya untuk ETF telah menuai kritik ya dan memicu frustasi investor. Sekelompok anggota parlemen bipartisan mendesak Gensler bulan ini untuk segera memberikan persetujuan untuk ETF dengan alasan bahwa pasca keputusan pengadilan Grayscale tidak ada alasan untuk menolak ETF crypto spot yang mereka yakini akan meningkatkan perlindungan investor. Tekanan Kongres ini semakin memperumit jalan menuju persetujuan ETF Bitcoin, menambah ketidakpastian seiring dengan semakin dekatnya tanggal keputusan ETF Bitcoin ARK21 Shares. Bersamaan dengan pertimbangan SEC atas ETF Bitcoin, pemain utama dalam industri kripto secara aktif melobi aturan baru guys. Coinbase misalnya mempelopori salah satu dorongan lobby terbesar dalam industri kripto yang bertujuan untuk menggalang dukungan di antara anggota parlemen untuk memperkenalkan peraturan baru. Perkembangan terbaru menunjukkan lebih banyak potensi penundaan dalam persetujuan ETF Bitcoin secara keseluruhan guys, di mana James Shepard, analis ETF Bloomberg, berspekulasi bahwa keputusan SEC baru-baru ini mungkin telah mengurangi prospek persetujuan ETF pada tahun 2023. Pengajuan dari pemain besar seperti BlackRock, Bitwise, dan WisdomTree dijadwalkan untuk ditinjau pada minggu ketiga bulan Oktober nanti. Namun tindakan SEC baru-baru ini terhadap ARK21 Shares telah memicu spekulasi bahwa pengajuan lain yang dijadwalkan untuk ditinjau pada pertengahan Oktober, termasuk dari VanEck, Invesco, Fidelity, dan juga Valkyrie, juga dapat mengalami penundaan guys. Jadi masih harus dilihat apakah akan ada pembaruan signifikan pada aplikasi-aplikasi ini dalam waktu dekat ini ya. Jadi cukup menarik guys ya kalau kita lihat potensi yang ada ya, diperkirakan sekitar 600 billion dolar atau sekitar 600 miliar dolar ya. Ini keren banget guys. Dan tentu saja jika ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan ya harga dari Bitcoin ini pasti bisa menembus 100 ribu dolar per Bitcoinnya. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa hasil akhirnya ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa kota berpenduduk 15 juta jiwa di Amerika Selatan akan meluncurkan layanan identifikasi digital berbasis blockchain. Nah ini menarik juga ya. Jadi ibu kota Argentina bekerjasama dengan protokol Self-Sovereign Digital Identity atau SSI yang diberi nama Quark ID untuk meluncurkan layanan identifikasi digitalnya menggunakan blockchain layer 2 Zcash era. Menurut sebuah siaran pers, Buenos Aires akan meluncurkan inisiatif identifikasi berbasis blockchain untuk 15 juta penduduknya pada bulan Oktober. Warga yang tinggal di kota tersebut dapat mengunduh dompet Quark ID untuk mengklaim akte kelahiran dan pernikahan. Lebih banyak dokumen, termasuk bukti pendapatan dan verifikasi akademis akan tersedia pada bulan November guys. Rencananya, layanan ini akan diluncurkan pertama kali di Buenos Aires dan kemudian ke seluruh Argentina. Demikian kata Diego Fernandez, Sekretaris Inovasi Pemerintah Kota. Buenos Aires meluncurkan inisiatif ini di tengah kontroversi seputar program pengumpulan data guys, di mana bulan lalu Kenya memerintahkan penangguhan
mengembangkan project Worldcoin atau WLD ya, yang menawarkan kripto gratis kepada orang-orang yang memindai bola mata mereka karena masalah privasi. Tetapi Zcash mengatakan bahwa program ID digital di Argentina memprioritaskan privasi dan mampu melindungi data pengguna. Nah, ini menarik ya. Artinya di sini guys, kemungkinan untuk terjadinya pemalsuan atau hal-hal yang berhubungan dengan dokumentasi ya, ini tidak dapat disalahgunakan atau digunakan untuk hal-hal yang berbau phishing ya. Dan ini keren banget itu saja. Dan seandainya ya, jika hal ini diterapkan untuk berbagai layanan yang lain ya, mungkin dalam hal payroll ataupun dengan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi pembayaran, maka hal ini bisa memungkinkan ya untuk memperkecil atau mungkin bisa mencegah adanya tindak korupsi guys. Karena semua transaksinya ini akan terrecord dan semuanya pasti bisa dikontrol. Ini menarik ya. Kita tunggu aja seperti apa implementasi dari peluncuran layanan identifikasi digital berbasis blockchain ini. Dan kita tunggu aja guys, kira-kira apakah juga akan diterapkan di negara lain. Ini akan keren banget guys. Dan informasi yang terakhir kita lansir dari harian Cointelegraph. Diinformasikan Google Cloud sekarang menjadi validator ya pada jaringan Polygon. Nah, ini menarik. Jadi menurut Polygon, infrastruktur yang sama yang digunakan untuk mendukung YouTube dan juga Gmail akan membantu mengamankan jaringannya guys. Polygon Labs yang mengumumkan pada tanggal 29 September bahwa Google Cloud telah bergabung dengan jaringan bukti kepemilikan atau Proof of Stake dari Polygon ya sebagai validator. Google Cloud bergabung dengan lebih dari 100 validator lain yang memverifikasi transaksi di jaringan Ethereum Layer 2. Berdasarkan postingan di Polygon Labs di platform X sebelumnya Twitter yang mengumumkan kemitraan tersebut guys. Akun Google Cloud Singapura mengkonfirmasi di X bahwa Google Cloud sekarang berfungsi sebagai validator di jaringan Proof of Stake Polygon dan menambahkan bahwa Google Cloud akan berkontribusi pada keamanan, tata kelola, dan desentralisasi kolektif jaringan bersama dengan 100 lebih validator lainnya. Meskipun banyak validator Polygon yang tidak diketahui identitasnya ya, Google Cloud bergabung dengan Deutsche Telekom Jerman, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Eropa dalam jaringan tersebut. Sementara itu, Google Cloud menggambarkan hubungan dengan Polygon Labs sebagai kolaborasi strategis yang berkelanjutan, bersama dengan pengumuman bergabungnya Polygon Labs ke dalam jaringan sebagai validator. Google Cloud Asia Pasifik juga merilis video YouTube berjudul Polygon Labs sedang memecahkan masalah masa depan Web3 untuk semua. Polygon Labs baru-baru ini meluncurkan inisiatif Polygon 2.0 untuk memperbarui jaringan Polygon, seperti yang dilaporkan Cointelegraph untuk fase 0, di mana fase saat ini menampilkan 3 proposal peringatan Polygon di PIP 17-19. PIP 17 melibatkan transisi dari Matic ke token baru yang diberi nama POL, sementara PIP 18 dan 19 membahas upaya pendukung seperti deskripsi teknis token POL dan memperbarui token gas. Menurut Polygon, perubahan ini dijadwalkan akan mulai dilakukan pada kuartal keempat 2023 guys. Nah, ini cukup menarik ya. Kita tunggu aja seperti apa implementasinya, dan hal ini tentu saja menjadi semakin menarik karena dengan kerjasama Google Cloud yang menjadi validator di Polygon Network, artinya tidak menutup kemungkinan ya untuk jaringan-jaringan blockchain yang lain ini juga bisa bekerjasama dengan Google Cloud untuk menjadikannya sebagai validator juga. Ini keren, dan kita tunggu aja seperti apa nanti implementasinya. Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.